Halo rekan-rekan sekalian dan teman-teman para subscriber YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan menerangkan mengenai tentang seseorang yang disebut saksi pelaku atau di dalam bahasa hukumnya justice collaborator. Jadi siapa sih orang yang bisa menjadi justice collaborator atau saksi pelaku? Ya tentunya orang yang melakukan kejahatan itu juga, tetapi dia bukanlah pelaku utama dalam suatu kejahatan tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan pada pasal 1 ayat 2, justice collaborator atau saksi pelaku adalah pelaku kejahatan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dia adalah seorang pelaku kejahatan yang diperuntukkan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut. Jadi itu ya teman-teman. Justice collaborator ini didapat dari konvensi PBB anti korupsi pada tahun 2003 pasal 37 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008. Itu ya teman-teman. Jadi apa saja contoh kasus yang bisa ada penanganan terhadap diangkatnya seorang justice collaborator? Ada 4 kasus yang diperuntukkan untuk adanya seorang justice collaborator untuk bisa membuka kasus tersebut. Yang pertama, kasus pembunuhan. Di dalam kasus pembunuhan berencana yang berkomplotan, jadi di situ juga dibutuhkan seorang justice collaborator atau saksi pelaku. Yang kedua, kasus korupsi. Yang ketiga, kasus terorisme. Yang keempat, atau kasus pidana yang terorganisir lainnya. Jadi itu ya teman-teman, klasifikasi kasus yang bisa mengangkat seorang saksi pelaku ada 4. Jadi apa saja syarat-syarat untuk menjadi justice collaborator? Yang pertama itu bukanlah pelaku utama dalam satu kasus itu, dia bukanlah pelaku utama atas tindak pidana itu. 2, dia harus mengakui kejahatan atau perannya dalam kejahatan tersebut, dalam kasus tersebut. Yang ketiga, dia bersedia bersaksi dengan jujur, dengan keterangan-keterangan yang nyata-nyatanya terjadi di muka pengadilan. Jadi itu syarat-syaratnya ya teman-teman, ada 3. Jadi justice collaborator ini juga akan mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari lembaga LPSK. Itulah yang menjamin justice collaborator. Jadi apakah ada beberapa contoh mengenai seseorang yang diangkat menjadi justice collaborator? Contoh kasusnya yang pertama itu kasus dari Agus Chandro Priyatno, yang dimana itu kasus Bupati Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua, Tommy Sumardi, itu mengenai kasus yang di Bank Bali, kasus korupsi juga. Yang ketiga, kasus Matius Joko Santoso, itu mengenai kasus korupsi bansos dana COVID, ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini kita sudah melihat yang diangkat menjadi justice collaborator, tapi ini bukan dari kasus tindak pidana korupsi, tapi kejahatan kasus pembunuhan yang sedang viral kemarin, itu Sambo.
yang dimana diangkat sebagai justice collaborator adalah Richard Eliezer. Jadi itu ya teman-teman, penjelasan mengenai tentang apa-apa saja syarat-syarat pengertian dari justice collaborator dan diatur di pasal berapa justice collaborator.